As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kabang Mafar Umi yang ada di rumah. Ketemu lagi nih di Positif, podcast Kabang Mafar Inspiratif. Hari ini kita sudah kedatangan adik-adik dari Kabang Mafar yang merupakan perwakilan dari Duta Kosmetik Aman dari BPOM Balai Besar POM di Makassar. Nah, ada Debbie dan ada Putri. Halo Debbie, halo Putri. Halo Kak. Nah, kan kalian nih merupakan duta kosmetik nih. Apa sih itu duta kosmetik? Ya, Duta Kosmetik Aman lebih tepatnya. Iya, Duta kosmetik aman ya. Iya, Ya. Kak. Apa sih itu duta kosmetik aman? Duta Kosmetik Aman itu kaum milenial yang diutus oleh Balai Besar POM untuk mengedukasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana sih cara memilih kosmetik dengan aman. Ya, kenapa perlu dilakukan edukasi atau sosialisasi tentang kosmetik yang aman? Ya, seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak sekali beredar kosmetik yang berbahaya. Maka dari itu, kami ini diutus untuk Mengedukasikan kepada masyarakat. orang-orang sekitar kita, Kaum awam yang belum tahu tentunya. Ya, bagaimana cara memilih kosmetik dengan aman. Ya. Kan kalian ini merupakan duta ya. Iya. Nah, proses apa saja yang kalian lewatin ya, atau bagaimana cara kalian terpilih jadi duta kosmetik aman di Makassar? Awalnya itu kami mendapatkan informasi mengenai pemilihan duta ini dari grup angkatan. Grup satu. Iya, grup Hamin satu. Grup angkatan ya, Hamin satu. Ih, sangat mepet sekali nih. Iya, itu. Kak. Jadi kayak Hamin satu itu kami mempersiapkan berkasnya. berkas-berkas yang dibutuhkan. Ya. Terus Kira-kira berkas-berkas apa saja nih yang kalian siapkan? foto ya. Iya, Foto full badan. Iya. Pas foto juga. Kartu mahasiswa. Ya, CV juga. Iya, CV. CV Nah, isi CV-nya kalian nih kira-kira apa? Isi CV-nya itu riwayat Organisasi. Iya, organisasi, pengalaman. Biodata diri. Jadi kayak Iya. menulis esai tidak? Iya. Kak. Nah, kan kira-kira masa jabatan sekalian sebagai duta kosmetik ini berapa lama, atau hanya 1 tahun, atau akan berlanjut terus sampai ke tahun-tahun yang akan datang? Akan berlanjut. Jadi Iya. di tiap tahunnya itu akan ada Pemilihan. pendaftaran. Iya, Pemilihan duta setiap lagi. tahunnya. Setiap tahunnya. Jadi nanti 2023 bakalan dibuka kembali pemilihan duta kosmetik aman. 2023. Nah, Iya, Kak. kira-kira nih di 2023 kira-kira bulan berapa? Kalau untuk itu belum tahu. Iya, kita karena- belum tahu pasti iya. kapan. Tapi tunggu saja Kalau di untuk informasi iya, tersebut, stay tune saja di Instagram maupun website dari BPOM itu sendiri. Jadi teman-teman Kabamafar lah yang mau ikut jadi duta kosmetik atau penerus kalian nih jadi duta kosmetik harus follow ya Instagram dari BPOM Makassar. Kira-kira Instagram BPOM Makassar itu apa? Bisa lah di-share. BPOM underscore RI. BPOM_RI. Kalau untuk di Makassar itu ada BPOM_Makassar. Makassar. Nah, kan kalian ini duta, mungkin kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama menjabat? Selama menjadi duta, kami melakukan KIE, yaitu komunikasi, informasi dan edukasi melalui media sosial ataupun secara langsung kepada masyarakat. Ya. Nah, kan kalian nih sebagai generasi muda sangat aktif lah di media sosial. Contoh KIE yang dilakukan di media sosial itu seperti apa? Seperti membuat video. Kita itu disuruh pernah pas pembekalan duta tersebut, kita disuruh buat video KIE tentang kosmetik yang aman ya. Di Betul. Instagram. Di situ kita
kita mengedukasikan bagaimana sih cara memilih kosmetik Iya. dengan aman. Oke. Nah, sangat challenging ya. Iya. Nah, kira-kira keuntungan jadi duta kosmetik lah apa? Keuntungannya itu kita jadi bisa mengasah lagi kemampuan public speaking dari materi yang kita terima hari itu. Kita Juga- jadi menjadi tahu Iya. Juga bagaimana. banyak bertemu dengan Iya. teman-teman. Iya, banyak teman-teman duta yang lain sekalian Iya, belajar. sekalian belajar. Iya. Nah, kan banyak, jadi kalian ini pasti punya teman-teman baru nih dari Iya. kampus Banyak. lain. Kira-kira duta kosmetik ini ada berapa? Kalau di Makassar itu kita tidak tahu pasti ada berapa ya Kak, tapi yang daftar pada saat itu kita ada kurang lebih 35 orang ya. Iya, yang terpilih Ya, menjadi calon duta. Kemudian ada lagi pengukuhan Iya. untuk mewakili Makassar, ada 3 orang. Ya, dipilih 3 duta terbaik Iya. buat. Oh ya, dari Fakultas Farmasi kita mendapat 2 gelar ya. Iya. Nah, kira-kira gelar apa tuh? Kita itu dapat juara dua umum duta terbaik, Terbaik. juga dapat juara terfavorit. Ya, wow, sangat luar biasa ya untuk farmasi UMI yang sudah dapat 2 gelar sekaligus. Iya. Nah, nah sebelum tanya-tanya lebih jauh, saya mau tanya dulu tips-tips menjadi duta kosmetik atau tips menjadi duta lah. Untuk menjadi duta itu ada 3 syarat Iya. yang harus Dipenuhi, yaitu brain, beauty, and behavior. Di dimana brain itu itu maksudnya adalah kita sebagai duta harus berwawasan luas. Wah, jadi harus berwawasan luas ya. Iya. Ada juga beauty, di mana beauty itu bukan harus Tidak terus-menerus harus. tentang cantik, Iya. tapi harus pandai merawat diri dan Iya. harus tidak. Jadi yang harus jadi duta itu harus cewek atau cowok juga bisa nih. Tidak. kalau untuk menjadi duta ini bisa juga Cowok. Nah, Yang contohnya penting dia bisa melakukan tugas KIE tersebut. Iya, dan memenuhi 3 syarat tadi. Iya. tugas KIE yang kalian lakukan itu seperti apa? Contohnya seperti membuat video tadi, membuat video KIE di Instagram sekreatif mungkin. Kan kami ini kaum milenial kan, jadi Iya. bisa menyampaikan Informasi dengan mudah melalui media sosial. media sosial sekreatif mungkin. Informasi apa yang kalian bagikan di kegiatan KIE tersebut? Memilih Kosmetik yang aman. Nah, adakah tips ini yang bisa diberikan kepada teman-teman Kaba Mafar cara memilih kosmetik yang aman? Iya, seperti yang saya sebutkan tadi ada Cek cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Nah, kalau cek kemasan sendiri tuh kenapa harus dilakukan cek kemasan? Kan kemasan bukan kemasannya nih yang mau dipakai. Iya, karena Harus juga diperhatikan. iya, karena gimana. jika kemasannya rusak, Ya, kita layak tidak bisa untuk menjamin digunakan. isinya masih bagus, Bagus atau tidak. Nah, kalau cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa itu seperti bagaimana? Kalau cek Cek izin label. edar, cek izin edar itu biasa dikeluarkan oleh Balai Besar POM. Jika produk tersebut telah memenuhi syarat atau aman untuk digunakan, maka Balai Besar POM akan mengeluarkan nomor izin edar tersebut. Nah, kalau cek kan ada tadi cek label. Nah, label seperti apa nih yang memenuhi syarat untuk dikatakan kosmetik aman? Labelnya itu tidak mudah rusak dan tidak mudah terlepas dari produknya. Juga berisi informasi lengkap mengenai produk tersebut. Contohnya barcode dan NIE. Ya.
harus tertera di label tersebut. Nah, NIE itu seperti apa? Apa itu NIE? NIE itu nomor izin edarnya Kak, yang dikeluarkan oleh BPOM tersebut. Nah, kan kita nih sebagai kaum muda atau masyarakat kan masih awam nih cara cek nomor izin edar. Apakah ada cara mudahnya nih untuk cek NIE? Tentu ada, Kak. Iya ada Kak. Jadi Bisa melalui aplikasi BPOM Mobile. Jadi BPOM itu mengeluarkan aplikasi namanya BPOM Mobile yang bisa kita dapatkan di App Store maupun Play Store. Iya. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Apa tadi? Kemudian tampilannya di depan Tampilannya itu seperti ini. Ada banyak fitur ya. Iya, fiturnya ada scan produk, ada pengaduan, cek NIE, berita, riwayat scan, link aplikasi dan lapor iklan. Nah, BPOM Mobile sendiri harus bisa didapatkan di aplikasi App Store kah, Play Store kah, atau harus di download melalui link? Oh tidak Kak. Bisa di Play download Store, di Play Store dan App Store. Nah, nih kan tadi ada nih fitur-fitur yang dijelaskan. Kira-kira kalau bisa nih jelaskan ke teman-teman Kabamafar lah cara menggunakan fitur-fitur dari BPOM Mobile. Oh, yang pertama itu ada scan produk. Scan produk. Ya, di labelnya kan biasa ada barcode ya. Iya, ada barcode di label produk. Ada juga nomor NIE-nya. Jadi kalau mau pastikan produk tersebut aman untuk digunakan dengan cara saja di-scan di-scan. produknya. Jadi caranya itu pencet saja ini scan Scan produk. produk. Nanti tampilannya bakalan seperti ini. Iya. Terus kan ini ada contoh salah satu kosmetik yang aman untuk digunakan. Ini dia memiliki barcode dan NIE. Jadi nanti barcode-nya akan di-scan. Scan-nya seperti ini. Nah, Setelah di-scan akan muncul informasi mengenai produk ya tersebut. ini contohnya jika produk tersebut aman bakalan muncul seperti ini. Nih, informasi tentang produknya dari BPOM tersebut yang sudah disediakan di sini. Nah, kalau kan misalnya nih ada produk kosmetik lah yang tidak memiliki barcode. Iya, Kak. Dapat dicek cara mudah ceknya ini gimana? Iya, ada fitur Cek NIE ya. Iya, jadi kalau misalnya barcode-nya tidak bisa di-scan, kita bisa ceknya melalui cek NIE. Iya, Jadi kita pencet dulu ini cek NIE. Terus pilih nomor registrasi, pilih kategori nomor registrasi, terus kata kunci pencariannya itu nomor NIE-nya. Terus nomor NIE-nya dikasih masuk nih. Nah, setelah dikasih masuk itu Nah, misalnya nih dari dalam suatu kosmetik sambil tunggu Putri Iya. isi nomor NIE-nya, NIE, ya, ya. NIE-nya. Nah, kalau ada dari suatu produk nih yang tidak memenuhi, kayak misalnya dari NIE-nya ternyata merupakan NIE yang palsu, bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat lah atau ke teman-teman Kabamafar? kita bisa mengadukannya melalui aplikasi BPOM Mobile juga Kak. Iya, ada fitur Pengaduan. Di situ kalau misalnya kita mempunyai produk yang tidak aman, contohnya dia tidak memiliki barcode atau nomor NIE atau nomor NIE-nya tidak terdaftar di dalam BPOM Mobile ini, kita bisa melakukan pengaduan di aplikasi ini Kak. Wow, jadi BPOM Mobile ini sangat lengkap ya aplikasi fitur-fiturnya. Nah, misalnya suatu kosmetik ini kemasannya tidak memenuhi kayak kemasannya lah tidak rusak, tidak ada barcode atau tidak ada nomor NIE-nya. Kita sebagai konsumen bisa melakukan pengaduan di mana? Betul. Yeah. Di BPOM Mobile. BPOM Mobile.
Ini contohnya Kak, contoh cek NIE-nya tadi muncul di anunya. Iya, jadi kalau Informasinya juga. Nah, kan kalau misalnya kan itu tadi kalau kosmetiknya tidak memenuhi syarat, kemasannya lah tidak memenuhi syarat, apakah kosmetik itu juga termasuk kosmetik yang aman atau tidak? tidak, kosmetik tersebut tidak bisa dikatakan kosmetik yang aman jika kemasannya rusak, karena jika kemasannya rusak kita tidak bisa menjamin apakah isinya juga Aman masih atau baik tidak. atau sudah rusak juga. Iya. Hmm, Bisa saja mungkin isinya sudah tercemar, terkontaminasi dengan udara luar dari produk tersebut. Iya. Nah, kan tadi selain fitur scan barcode, Iya. fitur pengaduan, fitur cek NIA, fitur apa saja nih yang menarik, fitur apa lagi nih yang menarik dari Bepom Mobile? Ini Kak, Ada fitur berita, di mana kita bisa mengakses berita ya, berisi informasi mengenai obat, obat dan makanan. makanan. Contohnya kayak itu obat sirup yang lagi marak sekarang. Iya. Kita bisa dapatkan informasinya dilihat melalui di- aplikasi Bepom Mobile. Jadi Bepom Mobile, di Bepom Mobile ini sangat lengkap ya untuk membantu iya. kita. Saya cukup ya untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Kalau misalnya ada, kalau teman-teman Kabamafar nih yang mau dapat informasi lebih, bisa tanya langsung ke Instagramnya Bepom Mobile. Bepom RI. Bepom RI. Iya Kak. Nah, kalau ada nih teman-teman Kabamafar yang mau tanya secara pribadi, apakah Bisa. Nah, bisa Langsung Ke Instagram kami Instagram. bisa. Nah, untuk Kak Debbie, untuk Iya. Debbie lah, username Instagramnya apa? DBYASPTR. Kalau untuk Putri, Kalau saya Putri Arini, Arif F-nya 2. Iya. Atau kalau misalnya atau kalau misalnya nih kurang jelas, bisa DM Instagramnya BEM lah untuk dapat Instagramnya Debbie dan Putri. Mungkin sekian sharing-sharing kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.